Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi faqad iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, saudaraku, hadirin jemaah salat maghrib yang berbahagia. Kita lanjutkan kajian fikih kita. Kemarin kita membahas tentang banyaknya mahar. Ada sahabat Rasulullah atau wanita zaman Nabi yang maharnya hanya dengan 2 sendal. Ada yang maharnya hanya mengajarkan Al-Quran. Ada yang maharnya khataman min hadid, walaupun nggak ketemu, akhirnya mengajarkan Al-Quran itu. Berarti minimal mahar itu tidak ditentukan, maksimalnya pun tidak dibatasi. Jadi tidak ada batasan maksimal ya untuk mahar. Umar bin Khattab pernah melarang. Ketika di mimbar itu dia melarang tidak boleh ada yang memberi mahar lebih dari 400 dirham. Duit saiki ngono piro 400 dirham itu. Ya. Jadi dalam khutbah itu Umar mengatakan tidak boleh ada yang memberi mahar atau mengajukan minta mahar lebih dari 400 dirham. Ketika Umar bin Khattab itu turun, ada seorang perempuan dari Quraisy yang protes, Umar, bagaimana pendapatmu tentang ayat wa ataitum ihdahunna qintaran? Berarti apa Umar makna qintar itu? Kan gitu. Ya. Ketika diingatkan oleh sahabiyah ini, Umar kemudian mengatakan, Allahumma afwan kullun nas afqahu min Umar. Ya. Dia minta maaf. Oh iya, ternyata salah kalau dia itu membatasi maksimal mahar. Kemudian dia naik ke mimbar lagi dan mengatakan, inni qad kuntu nahaitukum an tazidu fi sadaqatihinna ala 4 dirham faman syaa'a an yu'tiya min malihi ma ahabba. Tadi barusan aku melarang kalian untuk memberi mahar lebih dari 400 dirham. Sekarang saya ralat, kata Umar. Man syaa'a an yu'tiya min malihi ma ahabba. Jadi sak karepe sampeyan ngekei pira gitu. Nah, biasanya mahar itu kan permintaan pihak perempuan. Pihak perempuan hendaknya mengerti kapasitas kemampuan pihak laki-laki gitu. Ya, jadi jangan yo ojo larang-larang temen, tapi yo ojo murah-murah temen ya. Nek murah-murah nemen itu yo rapi ya. Ada dulu tahun 92-an ada teman yang menikah, pihak perempuan hanya meminta mahar 500 rupiah. 92 500 rupiah itu. Kerupuk ae piro saiki, Pak ya? Ya. Tapi waktu itu kerupuk selawe, Pak. Selawe nek 500 ya lumayan, sablek lah kurang titik gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi meskipun boleh ya, meskipun boleh mahar itu banyak, tinggi, tapi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa makruh kalau kita itu mematok mahar terlalu tinggi. Bukan haram, tapi tidak dianjurkan.
mahma yakun min syai'in fa innal Islam yahrus ala ibahati furasiz zawaji li aktsari adadin mungkin minar rijali wan nisa. Jadi Islam itu menganjurkan, memudahkan kesempatan untuk menikah seluas-luasnya bagi laki-laki atau perempuan. Kenapa? Liyastamti'a bil halal. Ya, agar laki-laki dan perempuan itu bisa saling menikmati dalam keadaan halal. Ya. Wala yatimmu dzalika illa idza kanat wasilatuhu mudhallalah wa tariqatuhu muyassarah. Nah, untuk bisa bergaul, bercengkrama ya antara laki-laki dan perempuan itu kecuali kalau dipermudah proses untuk menikah. Bihaitsu yuqaddiru alaihi al-fuqara alladzina yajhaduhum badlul mal al-katsir. Ya. Wa akhbara anna al-mahra kullama kana qalilan kana zawaju mubarakan. Dan memang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahwasanya semakin sederhana atau bahasa kita semakin murah mahar itu semakin barokah. Wa anna qillatal mahri man yamunnu al mar'ah. Ya. Dan sedikitnya mahar itu menunjukkan bahwa wanita itu hatinya lembut. Ya, wallahualam apakah itu sudah pernah diteliti atau enggak gitu. Berarti nek njaluke gak akeh-akeh kan berarti wanita itu teriman. Kalau wanita itu ndak teriman pasti mematok, ya nek gelem 20 juta ya oke nek gak es buyar wae. Nah gitu. Siap enggak 20 juta? Nek gak es buyar wae. Nah, ini menarget berarti ya. Tapi ada wanita yang welas asih. Piro njaluk mahare wis karep sampean. Nah, iki welas asih ya. Durung-durung wis nyeluk sampean barang ini welas asih ya. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna a'dhaman nikahi barakatun aisaruhu mu'nah. Jadi pernikahan yang paling banyak berkahnya kata Rasulullah adalah yang paling ringan maharnya. Ya. Mahar ringan tapi resepsi di hotel padha wae berarti ya. Padha larange ya. Wa qala yamunul mar'ah khifata mahriha. Jadi wanita itu yang welas asih, yang loman adalah khifatu mahriha. Kalau maharnya itu ringan. Wa yassara nikahuha, proses pernikahannya wanita yang soleha, wanita yang neriman, ya, wanita yang welas asih itu mempermudah proses pernikahan. Jadi ketika dilamar orang itu enggak dipersulit. Ya. Wa husnu khuluqiha, wanita yang soleha itu adalah juga tandanya akhlaknya baik. Wa syu'muha ghula'u mahriha, adapun wanita yang celaka, wanita sing gak apik iku ghulatu mahriha, maharnya tinggi. Ya, bahkan mahar itu warang banget ya. Wa usru nikahiha, jadi wanita yang celaka itu adalah wanita yang maharnya terlalu tinggi. Wa usru nikahiha, proses pernikahannya itu dipersulit. Ya. Wa su khuluqiha, dan akhlaknya tidak baik. Akhlaknya jelek. Wah, iku wanita sing celaka itu. Jadi sampeyan golek mantu nang mahare larang, proses pernikahannya berbelit-belit, kon kondo kakak nih, kon kondo adik nih, kon kondo mbae,
walah sulit ya. Wah, terus mari ngono akhlake ya gak patek api. Nah, itu celaka sampean kalau memilih mantu sing kaya ngono iku. Ya. Wa katsirun minan nasi jahula hadhihi ta'alim, tapi banyak orang yang tidak mengerti ajaran ini. Wa ta'alluq bi adatil jahiliyah, mereka tergantung dengan adat-adat jahiliyah. Di antara adat jahiliyah itu adalah minat taghali fil muhur. Maharnya tinggi, ya. Akhirnya banyak laki-laki yang tidak mampu, tidak bisa menikah. Karena maharnya terlalu tinggi, nggak bisa menikah, sementara kebutuhan itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak, akhirnya larinya kepada tindakan yang haram. Ya, wis nok kono wae, kate belanjani, nah, akhirnya kan ngono. Ya. Wa qad adda dzalika ila kasratis syakwa. Ketika mahar itu terlalu tinggi, mengakibatkan banyak orang yang gak bisa menikah dan banyak pengaduan-pengaduan. Baik dari pihak laki-laki atau dari pihak wanita. Sing laki-laki karena gak kuat membayar mahar yang tinggi, sing wedok gak ono sing marani, arep diparangi keduren rek gak kuat aku. Akhirnya gak ono sing moro sampai tua. Perawan umur 40 tahun. Gak payu. Ya. Ana bocah nomane golek gak 40, golek sing selawe lapo golek 40 iku. Akhire wis kelewat usia pernikahan, ya. Jadi muskilah itu akhirnya bukan hanya muskilah problem buat laki-laki. Problem awalnya memang laki-laki karena nggak mampu membayar mahar, tapi imbasnya adalah juga kepada wanita. Mestinya usia-usia produktif, punya anak dan seterusnya, nggak ada yang pernah melamar, akhirnya menjadi perawan-perawan tua. Itu nanti menjadi beban bagi ayah atau ibu atau orang tua mereka. Duh, kowe umur sakmene kok durung ono calonmu iku piye? Akhirnya orang tuanya juga sedih. Ya, nah ini problem. Makanya nggak perlu ditinggi-tinggikan. Nah, sekarang takjilul mahar wa takjilihi. Mahar itu boleh dibayar kontan, juga boleh tidak kontan. Selama ini tradisi kita bahwa mahar itu adalah halan kontan. Padahal seandainya yang laki-laki itu nggak punya, aku bayar separuh sih boleh. Terus gak apa-apa, maharnya 1 juta, tapi 500 ya, 500 menimari gajian misalnya, boleh. Ya juzu ta'jilul mahri wa ta'jilihi, atau ta'jilul ba'd wa ta'jilul ba'dil akhar. Jadi boleh mahar itu dibayar kontan, boleh juga tidak kontan. Atau boleh dibayar separuh, yang separuhnya nyicil, boleh. Lah wong mahare oleh nyicil lho, ono lanang gak wani rabi ki nyapo. Ya. Hasba adatin nas, menurut adatnya orang-orang pada saat itu. Wa arfuhum wa yustahabbu ta'jilu juz'in minhu lima rawa Ibnu Abbas. Tapi penulis buku ini memilih pendapat yang sebagian dibayar cash, sebagian tidak. Pendapat penulis buku ini. Beliau berdasarkan riwayatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan satu hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mana'a Aliyan an yadkhul bi Fatimah hatta yu'tiha syai'an. Rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib untuk mengumpuli Fatimah setelah akad nikah.
kok oleh ngumpuli dhisik hatta yu'tiha syai'an, sampai Ali itu memberikan sesuatu kepada Fatimah. Pada saat itu Ali bilang, ma indi syai'un, ya Rasulullah, aku kan duwe apa-apa iki. Faqala fa aina dir'uka al-hutamiyah. Tuh, kon lan duwe baju besi hutamiyah ini. Kau ini. Ya. Setelah baju besi itu diberikan, ya, Rasulullah memperbolehkan Ali untuk kumpul atau mengumpuli, ya, berhubungan suami istri dengan Fatimah. Nah, hadis ini yang dijadikan dasar oleh penulis buku ini untuk memilih lebih baiknya itu dibayar sebagian. Tapi sekali lagi, kuntan di depan boleh, utang boleh, bayar sebagian pun boleh. Ya. Rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Aisyah qalat Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an udkhilal mar'ata ala zawjiha qabla an yu'tiha syai'an. Kalau hadis yang tadi itu mengharuskan harus memberi walaupun tidak tidak lunas, ya, walaupun tidak penuh. Hadis yang kedua ini dari Aisyah juga. Oh, tadi dari Ibnu Abbas, ya. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah pernah menyuruh Aisyah. Kata Aisyah, amarani Rasulullah. Aku tahu dikongkon Nabi an udkhila imra'atan ala zawjiha qabla an yu'tiha syai'an. Disuruh memasukkan tanggungan perempuan itu atas suaminya, ya, tanggungan kehidupan, makan atau apa, qabla an yu'tiha syai'an, sebelum laki-laki itu memberikan sesuatu mahar, ya, buat perempuan itu. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwa boleh seorang laki-laki itu kumpul atau mengumpuli istrinya meskipun belum dikasih mahar. Ya. Belum dikasih mahar apapun boleh. Tapi sudah menjadi tanggungan si laki-laki. Kebutuhannya ya harus dicukupi, ya. Butuh makan, butuh sandang, dicukupi sama suaminya. Cuman belum dikasih mahar. Itu boleh. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأة قبل أن يقدم لها شيئا من المهر. Hadis yang riwayatnya Aisyah ini menunjukkan bahwa boleh seorang laki-laki itu kumpul berhubungan dengan istrinya meskipun belum dikasih mahar sedikit pun. Yang penting wis akad nikah. Yang penting itu gitu. Maharnya belum dikasih sedikit pun itu sudah boleh. Ya, dikumpulin. Qala al-Auza'i wa hadits Ibnu Abbas yadullu ala anna al-man'a kana ala sabilin nadab. Jadi hadisnya Ibnu Abbas itu menunjukkan bahwa larangan Nabi untuk mengumpuli Fatimah bagi Ali itu adalah ala sabilin nadab. Bahwasanya membayar penuh atau sebagian dari mahar sebelum berkumpul itu adalah anjuran, bukan suatu keharusan. Jadi pemuda-pemuda yang belum menikah, seandainya sampean sudah akad nikah, meskipun belum bayar mahar, itu sudah boleh, ya, berkumpul dengan istrinya, boleh tidur satu kamar dengan istrinya. Qala al-Auza'i kanu yastahsinuna alla yadkhula 'alayha hatta yuqaddima laha syai'an. Nah, kata al-Auza'i, masyarakat pada saat itu, kata al-Auza'i, itu menganggap istihsan, menganggap satu kebaikan kalau si laki-laki itu sebelum menggauli istrinya itu menyerahkan sesuatu itu. Jadi kalau maharnya itu totalnya misalnya 5 gram atau 10 gram emas, ya aku iso mek anu sak gram dhisik ya, sak gram itu dikasihkan. Ya. Wa qala Zuhri balagana fi sanah alla
yadkhula bimra'atin hatta yuqaddima nafaqatan aw yaksu kiswatan dzalika mimma amila bihil muslimun. Auza'i juga berpendapat seperti itu. Tetapi pendapat ini nanti dibantah oleh Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm membantah. Wa man tazawwaja fa samma sadaqatan aw yusamma falahu ad-dukhul bima ahabbat am karahat. Jadi kalau ada suami istri sudah melakukan akad nikah, maharnya itu sudah disebutkan atau belum, sudah ditentukan maharnya atau belum, maka sudah boleh campur atau kumpul, baik istrinya itu ahabbat, senang, atau karihat atau enggan. Maksudnya terpaksa atau tidak terpaksa, itu sudah boleh dikumpuli sama suaminya, meskipun belum dibayar, kata Ibnu Hazm. Wa yuqdha laha bima samma laha. Kalau kemudian kemudian terjadi hubungan suami istri, maka suaminya harus membayar mahar yang telah dijanjikan itu, ya, harus. Apakah dia terpaksa atau tidak? Kalau sudah menggauli istrinya, nanti bayar. Wala yamna min ajli dzalika min ad-dukhuli biha, lakin yuqdha lahu ajilan bid-dukhul wa yuqdha laha alaihi hasba ma yujadu 'indahu min as-sadaq. Jadi kalau sudah dikumpuli, segera dibayar walaupun misalnya tidak penuh, ya. Wa qala Abu Hanifah inna lahu an yadkhula biha ahabbat am karihat in kana mahruha muajjalan li'annaha hiya allati radiyan. Kata Abu Hanifah, laki-laki itu boleh menggauli istrinya baik dalam keadaan senang atau terpaksa kalau maharnya itu memang disepakati muajjalan. Muajjalan itu maksudnya mahare tidak cash apa Pak Aren? Ya, tidak kontan. Memang sepakat gitu loh. Kata Abu Hanifah, li'annaha hiyallati radiyat bitajil. Karena wanita itu sudah ridho kalau memang maharnya dibayar belakangan. Wa hadza la yasqutu haqqahu. Dan itu tidak boleh menggugurkan hak laki-laki itu. Wa in kana mu'ajjalan kullahu aw ba'dahu lam yajuz lahu an yadkhul biha. Tapi kalau maharnya itu disepakati kontan semuanya atau kontan sebagiannya, maka kata Abu Hanifah sebelum dibayar itu tidak boleh kumpul dulu. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Tapi lagi-lagi dibantah pendapatnya Abu Hanifah itu dengan Ibnul Munzir. Ya. Ajma'a kullu man nahfadu anhu min ahli al-ilmi anna lil mar'ata an tamtani'a min dukhul az-zawj 'alayha hatta yu'tiha mahraha. Ya. Bukan Ibnu Munzir. Ibnu Munzir mendukung pendapatnya Abu Hanifah, ya. Bahwasanya kalau maharnya itu sudah disebutkan 1 juta misalnya di depan, bukan dicicil, ya, maka harus dibayar sebelum dikumpuli, ya. Tapi pendapat itu dibantah oleh Muhalla, pengarang buku Al-Muhalla. Dibantah begini, la khilafa baina ahadin minal muslimin fi annahum min hinin ya'qid 'alaiha az-zawaj fa innaha zawjatun lah. Jadi tidak ada satupun orang Islam atau ulama Islam yang mengatakan bahwasanya ketika sudah terjadi akad nikah, maka itu adalah istri atau suaminya gitu. Tidak ada mengatakan tidak. Kalau sudah ada akad nikah, ya, itu suami dan itu istrinya. Kalau itu sudah suami dan itu sudah istrinya, fahuwa halalun laha. Halal dia itu. Ya. Faman mana'aha minhu hatta yu'tiha sadaq aw ghairah faqad hala bainahu wa baina imra'atin bila nas min Allah ta'ala wala min rasulih. Kalau ada yang berpendapat bahwasanya sebelum diberi mahar
tidak boleh dikumpuli, berarti itu bertentangan dengan berarti dia itu berdalil dengan nas itu tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasulullah. Artinya kalau ada yang berpendapat menurut penulis buku Muhalla itu, kalau ada yang berpendapat sebelum diberi mahar nggak boleh berkumpul, itu tidak benar. Kalau dalile itu, gitu loh maksudnya. Ya. Lakinnal haqqu ma qulna. Ya. Yang benar apa yang kami katakan, katanya, kata penulis buku ini, alla yamna haqqahu minha wala tamna hiya haqqaha min sadaqiha. Bahwasanya hak suami itu enggak boleh dihalang-halangi. Apa hak suami? Ngumpuli istrinya. Dan juga tidak boleh menghalang-halangi haknya atau melarang atau mengabaikan haknya wanita. Apa haknya wanita? Mendapatkan mahar. Lakin lahu dukhulu 'alaiha ahabbat am karahat wa yu'khad mimma yujad lahu sadaqaha. Tapi misalnya kalau sudah kadung kumpul, ya mau nggak mau seorang suami harus memberikan maharnya atau sebagian maharnya kepada wanita itu. Ya. Wasahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam tasibu qaulil qail a'ti kulladzi haqqin haqqa. Berikan haknya orang yang punya hak. Haknya seorang suami setelah akad nikah bisa berkumpul dengan istrinya. Dan haknya istrinya setelah akad nikah mendapatkan maharnya gitu. Ya, kecuali tadi kalau istri atau calon istri tadi itu sudah siap maharnya diutang. Dek, aku siap nikah bulan Juli iki, tapi maharnya meni Agustus. Sudah siap gitu. Kalau sudah seperti itu, ya masa selama bulan Juli ini gak kumpul belas. Ya, apa gunanya? Mending nikah bulan Agustus wae, ngenteni turun gaji. Ya, kan gitu. Berarti boleh kalau memang dia sudah siap. Apalagi maharnya orang Jawa yo gak larang-larang men. Ya, kalau sampai nikah oleh wong Mesir ngono yo pancene larang. Nikah dengan orang Saudi, orang itu mahal. Ya. Makanya ketika teman-teman di kelas itu cerita kepada salah seorang ustadz di Libya dulu bahwa maharnya orang Indonesia itu sekian. Kata ustadz, "Hadza rukhis. Wah murah. Jadi nek murah lah kok kon mek nikah sitok iki. Ya loro ta telu." Wah. Saya bilang, "Ustaz, gak gampang ngono iku ya. Nek wong Arab arep loro telu mahare larang kok, ya." Baik, sebelum kita lanjutkan barangkali ada yang ditanyakan, ada mic di depan. Monggo Pak Haji Amin. Gini Ustaz, masalah mahar yang ditunda pembayarannya tadi itu Ustaz. Apakah Anda mengurangi makna daripada ayat An-Nisa ayat 4? Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tunnikah sadukatihin dan ihla itu Ustaz. Dan seterusnya. Mohon jelaskan. Iya. Fa intibna lakum dan seterusnya itu ya. Baik. Ayat itu memang tidak secara terang-terangan ya menganjurkan membayar di depan. Ya. Tidak terang-terangan. Bayaran di muka itu enggak terang-terangan. Cuma memang ada anjuran untuk memberi mahar. Nah, memberinya itu kapan? Apakah di depan atau di tengah atau di belakang? Nah, itu ayat itu enggak merinci gitu ya. Kalau kita melacak lagi kepada kasus-kasus sahabat itu ada ternyata kan yang ya. Misalnya yang kemarin itu, yang disuruh mencari cincin dari besi gak oleh kanggo mahar itu akhirnya
saya nikahkan kamu dengan perempuan ini, maharnya adalah hafalan Quran, apakah saat itu kemudian ya diajarkan? Kan enggak juga. Ya. Nah, tapi mana yang lebih baik? Ya. Kalau kita kompromikan dengan ayat tadi, tentu yang lebih baik adalah yang di depan. Nah, tapi pada saat misalnya pihak laki-laki ini nggak mampu, lebih baik nikahnya diundur dengan resiko-resiko mungkin yang tidak kita inginkan, atau kita akadkan ya dengan mahar mungkin dicicil atau ya nantilah misalnya, tapi anak ini selamat. Nah, tentu kalau kondisinya seperti ini ya, yang kedua ini yang kita pilih. Laki-laki perempuan harus boncengan murak-marik gitu. Ya. Masa sih gak duwe mahar, wong iso ngisi bensin ngono. Bensin 3 liter wis piro. Ya. Yang boyo gak sepedaan sak minggu lah wis lumayan ngumpul iku. Jagane tuku bensin dikumpul kanggo mahar. Masa sih gak iso. Kan gitu. Nah, seandainya tadi enggak, pihak laki-laki enggak ada apa-apa gitu. Ya, maka ya kondisi seperti itu ya kita permudahlah ya. Bukan berarti kita menghilangkan makna ayat keempat dalam surat An-Nisa tadi ya. Tapi pada saat-saat normal, pada saat-saat kita pihak laki-laki itu dalam keadaan rezekinya luas ya banyak, ya lebih baik memang kalau dibayar di depan ya. Baik. Makanya selama saya mengikuti pernikahan nggak ada yang pengantin laki-laki qabil tu nikah bi mahri apa ya muajalan itu nggak ada itu. Rata-rata itu halan, kontan ya, cash. Bahkan naibnya nggak mau dibohongi, sebelum bayar harus diserahkan gitu ya, padahal nggak harus diserahkan di depan naib. Terus engko dikene nang kamar ayo ora apa-apa lho Dik, mahare yo gak apa-apa yo gitu ya. Tapi naib saking kuwatir aku nang gak dikekno ya. Akhirnya sebelum bayar harus diserahkan, terus dipotret dan seterusnya. Ya silahkan ya. Boleh. Monggo. Ini Ustaz, kalau mahar ini yang ditunda, kemudian si laki-laki nantinya akan membayar dengan hasil penghasilan setelah menjadi suami istri. Tentu rezeki yang diperoleh ini adalah rezeki bersama. Bagaimana kira-kira kalau rezeki yang diperoleh itu untuk membayar mahar ini? Terima kasih. Rezeki yang diperoleh adalah rezeki bersama. Sudah bersama karena sudah adamkan bahwa rezeki suami istri adalah 2 sama dengan 1. Jadi 2 rezeki yang kita peroleh tapi 1. Misalnya rezeki istri tapi melalui saya. Demikian juga rezeki saya sendiri mungkin melalui istri. Bagaimana kalau itu yang dibayarkan sebagaimana pembayaran mahar? Oh iya. Jadi sampai memahami bahwa ketika suami istri, ketika laki-laki dan perempuan ini sudah menjadi suami istri, maka yang laki-laki kerja. Ya, berarti penghasilan laki-laki itu juga rezekinya istri. Dari sana kemudian sampean punya kesimpulan, loh itu kan rezekinya istri, kok dibayarkan buat mahar, ya apa itu kan gitu. Ya terima kasih. Memang ini Pak, tidak serta-merta semua yang dihasilkan oleh pihak suami itu serta-merta milik istri. Ya. Dalam harta dalam Islam ya, itu enggak seperti itu gitu. Jadi suami itu harus bertanggung jawab untuk menghidupi ya istrinya secara layak. Misalnya penghasilan suami 5 juta misalnya. Untuk 2 juta itu sudah layak, berarti yang 3 juta ini ya otomatis milik pribadi suaminya gitu. Ya. Bukan 5 juta itu milik
istri semuanya, enggak gitu. Suami itu memberi melakukan menunaikan kewajibannya, ya, memberi nafkah yang layak cukup bagi istrinya. Jadi bayangan sama, jangan 5 juta itu otomatis milik istri, enggak. Yang milik istri yang 2 juta kalau penghasilannya 5 juta. Yang 3 juta itu masih milik suaminya gitu. Nah, yang milik suaminya ini yang nanti dibuat. Nah, yang 2 juta harus memang dikasihkan karena itu adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya, ya. Dan di dalam faraid itu memang faraid zaman dulu itu tidak ada harta gono gini itu, ya, nggak ada harta gono gini itu, tidak ada. Saya lacak di buku-buku klasik itu tidak ada gono gini itu. Jadi jalur harta suami ya wae suami, jalur harta istri ya wae istri. Seandainya istri sampean itu nyambut gawe, bahkan gaji istri sampean lebih banyak, lebih tinggi dari sampean, tetap istri tadi itu tidak berkewajiban sedikit pun untuk memberikan gajinya itu, ya, untuk keluarga. Simpenan, ya, yang di gaji sampean. Kalau lihat takon ngono, nek takon piro nek gak apa-apa, piro sih gajine? 2 juta ya, alhamdulillah. Sama njaluk ya, oleh, ya. Nek oleh utang, utang boleh, ya. Jadi istri nggak punya tanggungan. Misalnya anaknya durung bayar, penjual bapakmu. Bu, sampean kan direktur, gajinya lebih gede. Lah itu lah gak kewajiban, punya kelana kon, bapakmu sih kewajiban itu. Nah. Tapi umpamane bapaknya gak jambut gawe, bojone gajine luwih gede, mosok yo anake gak bayaran dijarno wae, ya. Oke ya. Ngoten nggih. Terima kasih. Ada yang lain? Monggo. Monggo. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan adalah status pernikahan dari pasangan yang sebelumnya sudah ada isi, ya, sudah terjadi pergaulan, ya. Misalnya ada yang pengantin perempuannya itu sudah berisi sampai ya 4-3 bulan gitu. Penjelasan yang saya dapatkan sebelumnya bahwa setelah lahir anak yang ada itu harus dinikahkan kembali. Karena selama tidak dinikahkan itu adalah hubungan suami istri yang dilakukan adalah persinahan. Bagaimana sebenarnya Ustaz ini? Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah sering saya sampaikan, tapi barangkali perlu diperjelas lagi bahwasanya yang membolehkan, ya, mazhab yang membolehkan akad nikah pada saat perut si wanita itu ada isinya, itu hanya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i membolehkan dengan berbagai alasan yang sangat bisa diterima oleh akal. Pertama, alasannya adalah untuk menutupi aib keluarga. Alasan yang kedua adalah agar nasab anak ini jelas, sopo bapake. Tapi selain mazhab Syafi'i tidak berpendapat seperti itu, bahwa wanita itu tidak boleh melangsungkan akad nikah kalau ada janinnya. Kapan bolehnya? Bolehnya itu kalau janinnya sudah keluar, lahir. Ya, kalau dalam juz yang ke-28 itu ada hatta yadhna hamlahunna, sampai wanita itu melahirkan apa yang dikandung. Nah, fikih Indonesia yang diadopsi oleh tepak dari Mesir. Mesir itu mazhabnya Syafi'i, walaupun ada mazhab Maliki, tapi yang kuat mazhab Syafi'i. Akhirnya depak membuat atau mengadopsi dari sana mazhabnya Syafi'i
kemudian menjadi peraturan di dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Yang isinya diantaranya adalah boleh menikah pada saat hamil dengan catatan tadi, yang menikahi adalah yang nitip di situ. Ini kalau nitip yo, oleh protes dulu, iya aku durung titip blas kok wis samene iki. Ya. Nah, sapa sing titip lagi iki wis ane? Wong durung titip blas wis ono grumet-grumet iki. Ya, misalnya. Itu dia boleh oh enggak bisa ini. Bukan anak saya. Ketika dia mengatakan ini bukan anak saya, dia harus ya memfasakh akad nikahnya, enggak boleh. Nah, yang masalah atau banyak masalah sekarang adalah yang menikahi adalah yang titip itu. Ya, nah, dalam KHI itu diperbolehkan, walaupun sudah sering saya sampaikan saya kurang setuju dengan KHI atau kompilasi hukum Islam yang dipakai oleh Indonesia itu. Pertama, alasan saya adalah karena pergaulan muda-mudi sekarang itu sangat permisif. Kalau kesempatan atau taruhlah mazhabnya mazhab Syafi'i tadi itu dibuka lebar-lebar, apalagi diiklankan misalnya, tidak apa-apa menikah pada saat hamil, wah, ya apa sampean? Ya. Saya setuju kalau apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah dulu zaman beliau masih hidup ketika masyarakatnya sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati, pergaulannya tidak seperti sekarang ini. Nah sekarang kalau seandainya ada yang ikut mazhab itu ya silakan, karena memang mazhab Syafi'i membolehkan. Tapi kalau saya ditanya pribadi, saya lebih cenderung kepada pendapat selain mazhab Syafi'i. Ya, dan setelah banyak mengkaji ternyata ya anak yang dianggap anak itu adalah anak hasil dari hubungan setelah resmi menjadi suami istri. Itu anak yang sah menurut hukum, bukan anak biologis. Ya. Kalau hamil di luar nikah itu anak biologis. Secara hukum, anak yang sah itu adalah anak yang proses pembuahannya dan seterusnya itu setelah akad nikah. Kalau prosesnya itu 4 bulan atau 3 bulan sebelum nikah, itu anak biologis, bukan anak secara hukum, kan gitu. Ya, walaupun tadi pendapatnya Syafi'i membolehkan, alasannya menurut saya juga masuk akal. Pertama, menutupi aib keluarga. Yang kedua adalah agar anak itu ada kejelasan nasabnya. Tapi ini resikonya besar gitu. Akhirnya banyak yang coba-coba. Coba kalau selain mazhab Syafi'i yang dipakai, ya, orang tua juga hati-hati, anak itu juga hati-hati. Ketika dia sudah kandung hamil, nggak boleh. Ya. Jadi mutun yang menikahkan nak takoni, kowe itu hamil apa ora? Misalnya hamil, wis buyare, menewa ini mari lahir. Begitu. Sehingga hati-hati gitu. Terus anaknya bagaimana? Ya anak ibunya, bukan anak bapaknya. Dan siapa? Dan ibunya. Terus nanti kalau menikah bagaimana walinya seandainya anaknya perempuan? Walinya nanti wali hakim. Seandainya setelah lahir kemudian yang titip janin titip tadi itu menikahi ibunya, itu bukan bapaknya. Secara hukum. Dia bapak biologis. Bukan bapak secara hukum. Berarti nggak bisa menjadi wali. Nah, kalau seperti itu kan berarti hati-hati masyarakat itu. Ya. Nah, saya lebih cenderung kepada pendapat yang ini supaya masyarakat tidak permisif terhadap pergaulan anak-anaknya. Sikap nggih? Ya. Mungkin itu sudah bisa, Bang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.